Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Persekutuan yang Allah kasihi dalam Kristus Yesus, Elkana tinggal di Rama, dia dari suku Efraim. Yusuf punya anak dua, Manasye dan Efraim. Nah, Efraim salah satu anak Yusuf itu, Elkana itu dari suku ini. Elkana ini punya istri dua, Penina, Hana dan Penina. Dalam tradisi kebudayaan masyarakat di Timur Dekat kuno, memiliki istri lebih dari satu itu hal yang wajar. Tetapi tidak untuk orang Kristen, secara khusus tidak untuk aturan GKI di tanah Papua. Satu suami untuk satu istri untuk satu suami. Kecuali sudah mati, cerai mati ya, bukan cerai hidup, baru kemudian bisa dilayani nikah ulang. Kalau kita membaca dalam keterangan di pasal 1 ayat 2, ayat 5, ayat 6, Penina ini punya anak, tetapi Hana tidak. Tuhan menutup kandungannya dua kali dibilang, baik itu di pasal 5 maupun pasal di ayat 5 maupun ayat 6 di pasal 1. Sehingga apa yang terjadi dalam diri Hana itu membuat dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Boleh dibilang dia mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu kekerasan dalam bentuk ketidakadilan dalam perlakuan suami terhadap istri yang dua orang ini. Elkana lebih sayang istri yang kasih anak, yaitu Penina. Bahkan setiap kali dia pergi memberi persembahan di Silo, dia pulang dia bawa persembahan itu, Penina dan anak-anak yang dapat lebih banyak daripada Hana. Bapak Ibu bisa melihat keterangan itu di pasal 1. Sedangkan bukan hanya perlakuan tidak adil itu dialami oleh Hana dari suaminya, tetapi juga dia mengalami kekerasan verbal, kekerasan melalui dibully, dihina, dicaci oleh Penina, madinya Hana. Sehingga apa yang dilakukan oleh Penina itu menyebabkan Hana menangis dan dia tidak mau makan. Pada ayat 6 dan 7 di pasal 1. Hal ini diketahui oleh suaminya Elkana, tapi Elkana sama sekali tidak membela Hana, menegur Penina. Elkana cuma bilang, sudah kau bersyukur saya kau terdapat anak, kau bersyukur kau dapat saya sebagai suami, itu secukup. Gitu, dia cuma hibur-hibur Hana begitu. Tapi dia tidak tegur Penina, karena Penina sudah membuli Hana, karena ini suami yang memang kepala keluarga yang dia lebih menyayangi yang kasih anak daripada yang tidak. Karena itu apa yang Hana lakukan? Hana tidak jalan cerita pergumulannya, penderitaannya ke orang lain. Dia tidak jalan cerita kalau Penina itu ada bully dia, Penina itu ada hina dia, Penina itu ada caci maki dia. Tapi dia bawa curahan hatinya, dia curhat sama Tuhan. Tempat yang tepat. Dia curhat sama Tuhan. Dan dalam curhatnya sama Tuhan itu, Imam Eli lihat dia. Biasa orang berdoa di sana tuh
harus keras suaranya, tapi Eli lihat Hana itu suara tidak keluar, tapi mulutnya yang komat kamit. Begitu, diam-diam. Hatinya naik ke mulut, bibirnya bergerak, mulutnya bergerak. Jadi Eli bilang, mungkin perempuan ini dia mabuk kan? Hana bilang, saya tidak mabuk. Saya sementara mencurahkan isi hati saya, kepahitan hati saya kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca pada ayat 19 dan 20, ini bilang pulang, 1 tahun kemudian datang, Tuhan akan memberkati. Dan nyata 1 tahun kemudian Hana mengandung, dan kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Ayat 26 sampai 28, waktu di mana Samuel disusui oleh ibunya Hana sampai 3 tahun. Pada ayat 28, tepat 3 tahun, Samuel dibawa ke rumah Tuhan untuk Imam Eli dijadikan sebagai hamba Tuhan. Sehingga Samuel kemudian bertumbuh menjadi imam, menjadi hakim dan nabi bagi bangsa Israel. Itu singkat cerita seperti itu. Sebelum kita masuk dan berbicara soal bacaan kita pagi ini, puji-pujian Hana. Mengapa sampai Hana puji Tuhan? Nah, ini dasarnya ada di pasal 1. Mengapa sampai Hana puji Tuhan? Mengapa sampai Hana naikkan doa puji-pujian itu kepada Tuhan? Sebab dia telah mengalami banyak pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah memperhatikan kesusahannya. Tuhan telah memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Namun lebih daripada itu, bukan itu yang dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Kalau kita baca secara keseluruhan, doa puji-pujian Hana ini terkandung bahwa berkat yang paling besar, anugerah yang paling besar yang Hana syukuri, dan dia menaikkan pujian kepada Tuhan karena ia makin dekat dan makin jelas mengenal Allah itu siapa, Tuhan itu siapa. Makin dekat dan makin jelas kenal Tuhan. Itu nampak dengan jelas pada bacaan kita dalam ungkapan teologis dari Hana tentang Tuhan dengan perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Keesaan dan keunikan Tuhan itu jelas dalam ayat 1 dan 2 disyukuri oleh Hana. Manusia tidak boleh sombong. Jangan caci maki keluar dari mulut manusia. Sebab Hana katakan Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji. Ayat 3b. Mengapa manusia tidak boleh sombong? Mengapa manusia tidak boleh mencaci maki? Seperti Hana sadari dengan sungguh bahwa Tuhanlah yang menentukan seluruh hidup manusia. Tuhan yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Karena itu manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh tinggi hati, manusia tidak boleh memandang rendah sesamanya. Beberapa frasa atau kata-kata pendek, satu atau dua atau tiga kata pendek dalam doa pujian Hana ini juga diulang dalam doa Daud pada kitab Samuel. Samuel pasal 2 Samuel pasal 22. Seperti contoh gunung batu di 1 Samuel 2 ayat 2. Daud ulang di 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Dunia orang mati di 1 Samuel 2 ayat 6. Daud ulang di 2 Samuel 22 ayat 6. Ia mengguntur di langit 1 Samuel 2 ayat 10.
Daud pulang di 2 Samuel 22 ayat 14. Raja yang diangkatnya di 1 Samuel 2 ayat 10. Daud mengulang di 2 Samuel 22 ayat 51. Sejumlah ahli yakin bahwa beberapa bagian dari doa ini diambil dari doa-doa yang lebih tua yang dipakai untuk mengucap syukur setelah seseorang mendapatkan pertolongan Allah. Doa ini mengagungkan kekuasaan Allah yang telah mengubah kehidupan manusia dari keadaan buruk menjadi keadaan baik. Allah ubah dan terjadi dalam diri Hana. Dari mandul akan dia menutup kandungannya, kemudian dia membukakan kandungan itu sehingga Hana bisa melahirkan seorang. Dari dicaci maki, dihina oleh penina, Tuhan balik keadaan itu. Dengan demikian, mereka yang hidup menderita sudah pasti tertolong. Sebagai contoh dalam doa puji-pujian Hana ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, orang lapar diberi makan, perempuan yang mandul diberi 7 anak. Tuhan melihat semua yang terjadi, baik yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Bapak Ibu jangan pikir Tuhan tidak lihat yang tersembunyi. Tuhan melihat. Firman bilang jelas, yang tersembunyi, yang kelihatan, yang tersembunyi dalam hati, yang engkau tidak katakan ke orang lain, Tuhan tahu. Yang engkau tidak buat tentu istrimu tahu, suamimu tahu. Yang engkau tidak buat tentu anak-anakmu tahu, orang tuamu tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati setiap orang. Tuhan membela orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Tuhan yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Dia yang kasih turun ke dalam dunia orang mati dan Dia yang bangkitkan. Nah, ini Tuhan yang membuat kita mengalami kematian di dunia, tapi Dia yang nanti membangkitkan. Langkah kaki orang benar dilindungi, langkah kaki orang fasik mati binasa dalam kegelapan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, akan dipermalukan. Bapak Ibu bisa melihat itu di ayat 4 sampai dengan ayat 10. Bahkan secara khusus di ayat 10 itu suatu pesan mesianik ke depan. Apa yang belum terjadi, yang orang belum tahu, Tuhan sudah kasih tahu. Meskipun waktu itu belum ada raja di Israel, apa ayat 10 sudah jelas bahwa bacaan ini menunjukkan suatu hari kelak Allah akan memilih seorang raja yang akan memerintah atas mereka. Bagian ini menunjuk kepada Raja Daud, tetapi juga Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja yang diurapi Allah. Persekutuan jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Allah kasih dan berkati dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa maksud firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat di sini ada beberapa hal penting. Pertama, kalau kita melihat bagaimana Hana bersyukur karena dia makin dekat dan makin mengenal Tuhan, maka Pengkhotbah pasal 8 ayat 17 berkata bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari meskipun orang itu berhikmat. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11b, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa? Manusia terbatas.
Allah tidak terbatas dalam ruang dan waktu dalam karyanya bagi setiap anak-anak Tuhan. Manusia tak mampu menyelami pikiran Allah, isi hati Allah, maksud dan rencana Allah dalam hidup seseorang. Yang harus kita pahami. Karena kadang kita merendahkan orang, toh. Karena kita kadang memandang sebelah mata orang. Jadi kita tidak bisa memahami maksud rencana isi hati Allah, pikiran Allah dalam hidup seseorang, dalam satu rumah tangga, dalam satu jemaat, di tengah masyarakat, dalam satu kepemimpinan, dalam satu pemerintahan. Karena itu firman katakan manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Hal yang kedua, Tuhan tahu isi hati dan pikiranmu. Tuhan tahu isi hati dan pikiran saya. Tuhan tahu isi hati dan pikiran saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu engkau sombong. Tuhan tahu engkau tinggi hati. Tuhan tahu mulutmu penuh dengan cacian dan makian terhadap orang lain. Tuhan tahu engkau lagi menyakiti hati istrimu. Tuhan tahu engkau lagi tidak hormat pada suamimu. Tuhan tahu engkau ada tipu orang tua. Tuhan tahu engkau ada membuli orang, memandang rendah orang. Tuhan tahu bahwa orang ini jadi bahan kunjingan beberapa kalangan orang. Tuhan tahu dulu sementara ada gosip-gosip. Tuhan tahu. Tuhan tahu engkau ada menangis. Tuhan tahu engkau ada tertekan. Tuhan tahu saat ini engkau menderita. Tuhan tahu engkau ada bergumul. Tuhan tahu saat ini kau duduk kau lagi susah. Tuhan tahu saat ini kau ada masalah. Pada bagian ini manusia yang jahat harus hati-hati, sebab Tuhan mampu membalik keadaan. Tuhan mampu membalik keadaan. Dan Tuhan sanggup menolong orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang menderita. Yang ketiga, di dalam setiap masalah, kadang kita tidak terima dengan kita sakit, kadang kita tidak terima kita ada masalah, kadang kita tidak terima dalam keadaan kita ada pergumulan, kadang kita tolak keadaan-keadaan itu, ya. Nah, mari kita belajar dari Hana ini. Justru dalam keadaan-keadaan seperti itulah Hana mengenal Tuhan dan Hana semakin dekat pada Tuhan. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam pergumulan. Apalagi sekarang jemaat dalam pergumulan yang besar, dalam pembangunan gedung gereja. Jemaat harus tahu, harus ingat bahwa justru dalam keadaan-keadaan seperti inilah kita akan dihentarkan untuk lebih dekat dan mengenal siapa Tuhan kita. Dan ketika kita sudah semakin dekat dan mengenal siapa Tuhan kita itu, kita akan bersyukur karena mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, pribadi, keluarga, berjemaat, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab kita. Hal yang keempat, yang terakhir, Hana ajar kita untuk kalau masalah jangan cerita ke orang. Sahabat bisa balik juga piring itu. Ya, sahabat bisa berkhianat.
yang tidak pernah mengkhianati kita, sahabat yang sejati di Yesus. Jadi Hana ajar kita yang pertama, kalau mau punya masalah curhat sama Tuhan, bawa pergumulan sama Tuhan, bicara sama Tuhan, supaya kau semakin dekat dan mengenal Tuhanmu. Tuhan berkati kita dengan firman.